Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboy. Kali ini saya masih ingin berbagi tips untuk para bapak ibu guru. Tetapi hari ini tidak hanya spesifik kepada guru PAUD dan guru TK, tetapi bisa juga dipakai di jenjang yang lebih atas. Karena hari ini saya ingin berbicara tentang alat peraga. Apa itu alat peraga? Alat peraga adalah media pendidikan yang dipakai oleh guru, baik audio maupun visual, sebagai perangsang bagi peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi belajar dan anak tidak menjadi bosan ketika mengikuti proses belajar, dan proses belajar menjadi lebih efektif karena ada media pembelajaran yang sangat membantu untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan juga menyampaikan materinya mudah untuk ditangkap oleh para peserta didik. Sebuah proses pembelajaran atau suatu proses pembelajaran akan sukses ketika guru tidak hanya berbicara secara verbal saja di depan kelas, tetapi ada alat bantu lain atau ada media lain yang dipakai untuk mendeliver atau mengajarkan materi yang hendak diajarkan kepada para peserta didik. Nah, apa saja yang menjadi manfaat daripada mengajar dengan menggunakan alat peraga? Saya membaginya dalam dua bagian. Yang pertama manfaat buat guru, dan yang kedua manfaat buat peserta didik atau siswa sendiri. Manfaat yang diperoleh oleh seorang guru ketika mengajar dengan menggunakan alat peraga antara lain, yang pertama, guru bisa memperluas bahan ajarnya atau cakupan materi pengajaran yang dia sampaikan kepada siswa. Jadi dengan menggunakan alat peraga, guru bisa menyampaikan satu materi dengan lebih luas lagi. Yang kedua, manfaat yang diperoleh oleh guru adalah guru dapat mengatasi hambatan dalam proses mengajar di dalam kelas, karena misalnya karena siswa jenuh, siswa bosan, siswa malas, siswa ngantuk dan sebagainya. Dengan alat peraga, guru dibantu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini di dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, manfaat dari adanya alat peraga ini adalah guru dibantu untuk mencapai tujuan dari proses belajar atau tujuan yang ingin dicapai dari suatu materi yang ada. Yang keempat, jika guru ingin menyampaikan materi-materi yang bersifat abstrak yang memang masih susah dipahami oleh peserta didik, dengan menggunakan alat peraga, guru bisa memvisualkan atau bisa menjelaskan hal ini dengan mudah kepada para siswa sehingga siswa sendiri pun bisa mendapatkan manfaatnya. Yang kelima, ini hal yang sangat baik sekali buat para guru adalah ketika mengajar dengan menggunakan alat peraga, guru terhindar dari pola mengajar yang hanya verbalisme saja atau hanya menggunakan kata-kata saja. Dan yang terakhir, yang menurut saya adalah manfaat yang diperoleh guru adalah proses pembelajaran menjadi sangat efektif karena semua komponen-komponen tadi yang sudah disebutkan oleh saya. Yang kedua, manfaat yang diperoleh oleh siswa ketika gurunya mengajar dengan menggunakan alat peraga. Itu antara lain, yang pertama adalah siswa dibuat menjadi lebih mudah untuk menguasai alat. Maksud saya adalah siswa dibuat untuk lebih mudah memahami materi pelajaran tersebut sehingga dia bisa menyerap materi tersebut dengan lebih mudah. Yang kedua, ketika guru mengajar menggunakan alat peraga, ini akan membantu siswa untuk terpusat konsentrasinya karena dia melihat ada objek tertentu, ada alat bantu tertentu, atau dia bisa menyentuh sesuatu yang guru sudah siapkan sebagai alat peraga yang berkaitan dengan materi bahan ajarnya. Karena itu murid dibantu untuk berkonsentrasi mengikuti
jam belajar tersebut. Yang berikut manfaat buat siswa adalah ini sangat baik sekali, di mana ini PR daripada setiap guru adalah guru dengan mengajar menggunakan alat peraga, siswa menjadi dirangsang untuk memiliki daya pikir yang kreatif dan juga lebih kritis, karena ada objek, ada sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia sentuh, atau sesuatu yang dia dengar, bukan hanya suara gurunya saja, dan itu bisa membantu dia juga untuk mengembangkan imajinasinya, kreativitasnya, dan seterusnya. Yang terakhir menurut saya, ketika guru mengajar menggunakan alat peraga, siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti kelas tersebut. Nah, berikut ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat alat peraga. Sekali lagi, materi ini bukan hanya untuk guru PAUD dan guru TK, tetapi bisa juga digunakan untuk tingkat yang lebih atas. Yang pertama, tips dari saya adalah Bapak Ibu guru harus menentukan terlebih dahulu topik atau tema dari materi bahan ajar yang ingin disampaikan kepada siswa. Jadi yang pertama, tentukan dulu topiknya, topik atau tema ya. Yang kedua, setelah mendapatkan topik atau tema yang ingin diajarkan kepada siswa, yang kedua adalah Bapak Ibu guru mencari bahan-bahan atau alat-alat yang ada di sekitar. Ini jangan cari yang langsung berpikir, cari yang di toko dan sebagainya. Tetapi cari bahan recycle, atau bahan daur ulang ya. Alat barang-barang bekas, bahan-bahan alam yang ada di sekitar rumah. Setelah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bekas dan bahan-bahan ini, recycle, bahan-bahan alam yang ada di sekitar rumah kita, setelah itu Bapak Ibu guru bisa melihat keperluan tambahan, misalnya mungkin dibutuhkan lem dan gunting atau alat perekat lain untuk membuat alat peraga tersebut. Baru Bapak Ibu guru mungkin ke toko stationery untuk membeli bahan-bahan tambahan tersebut. Yang ketiga yang perlu diperhatikan sebagai prinsip dalam membuat alat peraga ini adalah soal bentuknya. Jadi Bapak Ibu guru perlu untuk membuat alat peraga yang bentuknya bisa dilihat oleh seisi ruangan kelas. Itu yang pertama, jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil. Yang kedua, bentuknya harus sebisa mungkin menarik. Menarik di sini pengertiannya adalah bukan saja tentang misalnya dia bagus sekali, tetapi menarik di sini adalah berkaitan dengan bagaimana siswa sendiri waktu melihat alat peraga ini mereka langsung tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang materi ajar tersebut, karena misalnya ada unsur membuat siswa menjadi penasaran, ada unsur
mungkin ada unsur lucunya juga, ada unsur kreativitas yang selama ini tersimpan oleh Bapak Ibu dan bisa dipakai di situ, karena mungkin dengan menambah gambar atau warna tertentu atau dibuat dengan bahan tertentu yang ternyata siswa menjadi begitu tertarik untuk berpikir lebih dalam lagi dan imajinasi kreativitasnya menjadi dimunculkan juga. Berikut, pastikan bahwa alat peraga yang kita buat ini tidak berbahaya. Sekali lagi, ini prinsip yang sangat fundamental dari sebuah alat peraga yang dipakai di ruangan kelas adalah tidak berbahaya buat peserta didik ketika mereka mengakses atau mereka dekat dengan alat peraga tersebut. Yang kelima, pertimbangkan juga masalah efektivitas dalam penggunaan waktu berkaitan dengan pembuatan alat peraga tersebut. Jangan juga Bapak Ibu guru ketika ingin membuat alat peraga menginvestasikan satu hari full hanya untuk membuat satu alat peraga yang mungkin hanya dipakai untuk 2 kali 45 menit jam pelajaran. Tetapi buat sesuatu yang sebisa mungkin tidak memakan banyak waktu dan juga mudah buat Bapak Ibu guru. Yang terakhir, untuk ukuran, Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan sesuai dengan kapasitas ruangan kelas. Nah, tips dari saya ini semoga membantu Bapak Ibu guru untuk mengetahui bahwa ternyata untuk membuat alat peraga itu tidak begitu sulit. Kali ini saya ingin memberikan satu contoh bagaimana membuat alat peraga untuk satu tema tertentu di PAUD khususnya. Contohnya misalnya kita membuat alat peraga untuk bagian tema anggota tubuh. Anggota tubuh ya. Nah, Bapak Ibu guru, untuk tema anggota tubuh ini kira-kira bagaimana kita membuat alat peraga yang sederhana, yang juga tidak terlalu memakan banyak waktu. Contohnya misalnya kalau Bapak Ibu hidup di area perkotaan, Bapak Ibu guru bisa memakai bahan bekas seperti misalnya mencari dus susu atau produk bayi yang ada gambar bayi. Mungkin itu terbuat dari plastik atau terbuat dari karton atau kardus. Nah, Bapak Ibu guru tinggal mengguntingnya saja, menggunting gambar bayi tersebut atau gambar anak, biasanya untuk produk seperti susu atau produk untuk pakaian atau untuk alat sekolah itu biasanya kalau di dus atau di plastik atau di cover dari produk tersebut biasanya ada gambar anak-anak. Nah, tinggal digunting saja Bapak Ibu. Setelah digunting supaya dia bisa dipakai untuk diakses oleh semua anak. Setelah Bapak Ibu guru menggunting gambar anak atau gambar bayi, Bapak Ibu guru bisa menempelkannya di kertas karton atau kertas yang mungkin lebih keras atau bisa juga di dus bekas, sehingga gambar tersebut menjadi lebih kuat ketika dipegang. Bapak Ibu guru bisa menggunakan double tip atau lem untuk merekatkan gambar tersebut kepada bahan tambahan tersebut. Bisa juga ditempelkan kepada flanel untuk mendapatkan gambar yang menarik, karena anak-anak waktu memegangnya mereka bisa menyentuh sesuatu juga di bagian belakang daripada gambar tersebut, dan itu membantu untuk
motorik mereka juga. Jadi yang pertama, kalau yang di wilayah perkotaan, silakan menggunakan gambar yang mungkin gampang dicari di dus-dus susu atau di bekas dari bungkusan produk anak atau pakaian dan sebagainya. Tinggal digunting dan itu nanti akan bisa dipakai. Yang kedua, ide dari saya adalah kalau misalnya Bapak Ibu guru ini tinggalnya jauh dari perkotaan dan sulit untuk mendapatkan bahan daur ulang dari dus susu dan sebagainya, Bapak Ibu guru cukup hanya mengumpulkan dus bekas. Setelah itu dus bekas tersebut nanti bisa dipotong sesuai dengan gambar yang mau dibuat, yaitu gambar anggota tubuh. Nah, misalnya bagian kepala tinggal dibuat menjadi suatu lingkaran seperti ini. Lalu nanti tinggal Bapak Ibu guru mengkreasikannya saja. Misalnya dibuat telinganya yang agak lucu, dikasih rambut dari rafia bekas, tali rafia ya. Semoga Bapak Ibu guru bisa paham, atau mungkin dari sikat gigi bekas yang tidak terpakai lagi, bagian sikatnya itu bisa dipotong dan ditempelkan ke dus tersebut. Lalu bagian lehernya, bagian tangannya tinggal dibuat menyesuaikan, tinggal memakai dus bekas. Nah, Bapak Ibu guru kalau untuk memakai dus bekas supaya setelah itu menjadi menarik, Bapak Ibu guru setelah membentuknya menjadi gambar yang Bapak Ibu guru inginkan, setelah itu bisa diwarnai. Nah, untuk mewarnainya Bapak Ibu guru silakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Misalnya kalau di rumah ada krayon, bisa mewarnai memakai krayon. Di setiap bagian anggota tubuh silakan diberikan warna yang berbeda. Ini sangat menarik sekali. Dan juga kalau misalnya tidak ada krayon, Bapak Ibu guru bisa menempelkan menggunakan kertas origami ya, digunting kertas origami yang berwarna-warni dan ditempelkan ke dus tersebut. Dan juga kalau misalnya susah Bapak Ibu guru untuk mungkin di wilayah-wilayah desa yang susah untuk mendapatkan hal-hal ini, Bapak Ibu guru bisa juga menggunakan daun-daunan ya. Ini bisa diambil daun yang mungkin dikeringkan, setelah itu bisa ditempelkan di bagian dus yang sudah dipotong untuk hanya memberikan tambahan warna sehingga membuat itu menjadi menarik. Atau mungkin ada pewarna alami yang sudah Bapak Ibu guru buat di tempat-tempat Bapak Ibu guru, mungkin ada tips-tips tertentu untuk membuat alat pewarna alami, silakan bisa dipakai. Mungkin bisa juga tulis komentarnya supaya saya juga bisa belajar untuk mendapatkan warna-warna tertentu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memakai bahan-bahan alami yang ada di sekitar, tidak perlu harus membeli. Nah, itu dia salah satu contoh dari saya. Semoga contoh dari saya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru untuk ketika mengajar di kelas tidak hanya saja mengajar secara verbal saja atau dengan kata-kata saja, dan juga tidak harus mengeluarkan uang untuk membuat satu alat peraga, tetapi Bapak Ibu guru bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di sekitar Bapak Ibu guru, baik itu bahan-bahan bekas maupun bahan yang tersedia dari alam. Contohnya untuk tema lingkungan itu sangat mudah sekali. Bapak Ibu guru tidak perlu harus membuat sesuatu yang ini, tinggal Bapak Ibu guru mau memperkenalkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan alam atau lingkungan atau apa, itu bisa dibawa masuk ke dalam ruangan kelas kita. Ini yang akan membuat siswa begitu tertarik dan mereka akan
menyukai mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya karena mereka tahu bahwa guru mereka tidak membosankan. Guru mereka begitu kreatif untuk menyampaikan materi tersebut dan mereka akan penasaran. Setiap kali pelajaran mereka akan bertanya-tanya, kali ini ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, itu sebabnya saya ingin merangsang daya kreativitas dari Bapak Ibu guru lewat tips yang saya bagikan tadi supaya dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih kreatif. Guru-guru tidak hanya bergantung pada membeli alat peraga yang dari toko tetapi bisa membuat sendiri. Terima kasih, semoga hal ini bisa menginspirasi. Salam pendidikan.